Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Burhanuddin, NIM 67011170010 dari Prodi D3 MSI 4102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari aplikasi saya. Yang pertama yaitu adalah membuat akun terlebih dahulu, menginputkan nama lengkap, username, email, serta password. Habis itu di-submit. Nah, setelah itu petugas belum bisa login jika data belum diverifikasi oleh admin. Nah, di sini menu loginnya terdapat buat dua user, yaitu admin dan petugas. Untuk admin, username dan password sudah di-set, yaitu username-nya admin, password-nya 123. Nah, setelah itu di menu admin terdapat tampilan verifikasi data petugas serta kelola data petugas. Yang pertama adalah verifikasi. Nah, di verifikasi muncul kelola petugas itu data petugasnya muncul, bisa diedit atau dihapus. Setelah itu logout kembali. Setelah logout baru bisa masuk ke tampilan petugas. Di tampilan petugas terdapat ini adalah menu home atau dashboard, yaitu yang berisikan jumlah pasien ini yang menginap di kamar kelas VIP, kamar kelas 1, kamar kelas 2, serta kamar kelas 3. Di form input ada input pasien rawat inap, input kamar, input dokter. Dilihat terdapat lihat pasien, lihat kamar, lihat dokter, lihat pinjam kamar. Di visit dokter terdapat input visit, lihat visit. Serta rekam medis, di rujukan terdapat input rujukan serta tampil rujukan. Yang pertama adalah input kamar terlebih dahulu. Yang pertama adalah memasukkan nama kamar. Nomor 1, kelas 2, misal harga 35.000. Misal submit, muncul. Setelah itu input dokter terlebih dahulu. Kuantitas di sini harus 16 karakter. Kasus spesialis, umum, misal jadwal dokter, itu submit. Nah, setelah ini baru bisa menginputkan pasien yang mau menjalani rawat inap. Yang pertama adalah memasukkan nomor identitasnya pasien, harus 16 karakter juga. Nama lengkap, misal nomor HP, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, perempuan. Di sini kenapa tadi saya menentukan kamar terlebih dahulu, agar di menu input pasien kamar yang masih kosong bisa muncul, karena kalau yang dipakai tidak bisa muncul. Margabu nomor 1, golongan darah, pekerjaan, misal pelajar, warga negara, agama, status, nama keluarga, pekerjaan keluarga, kepala keluarga, nama yang bertanggung jawab, semisal ini yang mengantar di puskesmasnya bukan orang tuanya, jadi nama yang bertanggung jawab semisal kakaknya.
Erik HP. Itu memilih pasien BPJS atau umum. Di sini perbedaannya BPJS sama umum yaitu kalau BPJS untuk biaya perawatan gratis hanya membayar biaya kamar. Kalau yang umum itu full semua bayar mulai dari perawatan sampai kamar. Untuk yang umum pasiennya itu pembayarannya itu sudah di-set dari pemerintah Kabupaten Klaten di Puskesmas itu 120 per harinya untuk perawatannya, belum kamarnya. Misal kita memilih BPJS, submit. Nah, setelah begitu di menu tampilan, nah kamar kelas 2 diisi sama 1 orang. Setelah itu kita menjalani ke menu input visit dokter. Nah, di sini tadi saya sudah menginputkan dokternya yang pertama dokter Giti, sama pasiennya masih satu ya tadi, Devi, tensi darah, semisal pas masuk itu 70, penyakit panas. Obat yang diberikan Alvara, perkembangan sangat parah, panasnya hingga 40 derajat, semisal. Habis itu disubmit, nah muncul, ditampil visit dokter. Setelah itu untuk menjalani visit yang kedua, di sini terdapat menu detail tadi. Nah, di sini ini tensi darah, penyakit, obat, perkembangan tidak di-set karena bisa berubah-berubah. Semisal hari kedua ini, semisal hari kedua tensinya 90, ya tensinya 50. Penyakit kenapa di sini masih disertakan penyakit karena pas hari pertama semisal kata dokter panas, terus hari kedua itu muncul ternyata gejala demam berdarah. Nah, gini, terus obatnya yang dikasih semisal ada tambahan paracetamol. Perkembangan masih panas, masih 40 derajat. Belum turun misal. Putus submit. Nah, maka akan terus berkembang terus sampai pasien ini udah sembuh dari penyakitnya. Tapi semisal kalau pasien ini makin hari di sini makin parah atau harus ada tindakan operasi atau apa, dan kan di puskesmas kan tidak ada alat yang mendukung, semisal kalau mau buat operasi atau buat ini kan kalau demam berdarah, semisal panasnya nggak stabil, maka akan dirujuklah ke rumah sakit yang lebih bagus atau yang sudah terkenal begitu, dirujuk ke rumah sakit yang kelas atasnya gitu. Setelah itu nama rumah sakit yang dituju, misal rumah sakit Islam Klaten. Nah, di sini udah di-set diagnosa gejala, semisal tadi demam berdarah. Pertolongan yang sudah kami berikan sudah memberikan obat Alvara dan paracetamol. Nah, begitu setelah itu disubmit, maka di tampilan tampil rujukan akan muncul, tinggal di print. Nah, setelah itu petugas akan menandatangani, setelah itu pasien akan dikirim ke rumah sakit tersebut. Setelah itu jika pasien sudah dirujuk atau sudah keluar, pilih tanggal keluar, terus di menu rekam medis terdapat pasien tadi. Nah, ini riwayatnya pasien tadi, hari pertama dia begini, setelah terusnya. Terus ini
1 hari karena tadi menginap di 1 tanggal, jadi masih dihitung 35.000 per 1 hari, dan biaya perawatannya 0 karena tadi pasien memakai BPJS. Setelah itu bisa di-print seperti ini. Setelah itu terdapat menu rujukan, fungsionalitas rujukan. Ini bila terjadi ada pasien, semisal pasien yang tertuju adalah Rumah Sakit Bagas Waras Klaten. Nama Hermawan. Tanggal lahir setelah itu jenis kelamin, alamat, bulan Palangan dengan Klaten, diagnosa gejala, semisal patah tulang. Pertolongan yang kami berikan adalah sudah diperban karena terdapat. Nah, misal di sini kan puskesmas tidak ada alat untuk membedah gitu, jadi dirujuk ke rumah sakit yang sudah ada alatnya yang pendukung, lalu submit, terus ditampil rujukan. Nah, Tony Hermawan sama saat terjadi, petugas tinggal mengeprint, tanda tangan, setelah itu mengeprintnya. Nah, sekian presentasi dari aplikasi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.